Anda bingung mau bikin produk apa? Karena di luar itu banyak banget produk-produk baru, kemudian juga influencer atau selebgram itu juga hari ini membahas produk A, besok membahas produk B, kemudian nanti ada iklan. Banyak banget produk dan Anda bingung mau bikin produk yang mana. Nah, pertanyaan saya, Anda sudah tahu belum skincare rutin itu seperti apa? Bagaimana sih urutan perawatan kulit yang benar? Kemudian apa sih kebutuhan dari konsumen? Nah, simak video ini ya. Karena produk yang berhasil itu adalah yang menjawab dan memahami kebutuhan konsumen. Kalau Anda tidak tahu kebutuhan konsumen, gimana mau bikin produk? Kalau Anda tidak tahu masalahnya dihadapi konsumen, bagaimana Anda bisa menawarkan solusi kepada mereka? Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti. Nah, saya kemarin sudah banyak bahas tentang branding, tentang marketing, kemudian beda antara branding dan marketing, beda dengan selling, itu seperti apa, Anda sudah paham semuanya ya. Saya sudah bahas di channel saya ini, dan sekarang waktunya adalah untuk membahas perawatan kulit yang benar itu sebenarnya urutannya seperti apa sih, apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Kita tahu bahwa kulit adalah organ terluas di tubuh kita. Di kulit kita ini, itu kan ada beberapa lapisan ya, lapisan terluar adalah epidermis, kemudian di bawahnya itu ada dermis. Nah, di epidermis ini itu juga ada lapisan yang namanya stratum corneum. Stratum corneum ini adalah lapisan terluar sebagai skin barrier function. Ada sering dengar itu kan? Maksudnya adalah lapisan pelindung kulit. Dari mana aja? Dari faktor eksternal, misalnya dari debu, dari bakteri, dan dari faktor yang merugikan kulit. Dan dari dalam dia akan menahan air. Jadi, kalau stratum corneumnya rusak, itu kan berarti air akan mudah lepas ya. Akibatnya apa? Kulit akan kering kan? Nah, kulit akan kering kalau misalnya nggak dirawat bisa menimbulkan iritasi. Kalau nggak dirawat lagi, kalau misalnya dihinggapin bakteri akan jadi infeksi gitu kan. Nah, itulah penting banget stratum corneum itu harus dijaga. Stratum corneum ini seperti tembok gitu. Tembok itu kan ada batu bata dan semen kan. Kalau yang batu bata ini adalah corneocyte, nanti kita akan ngomongin tentang sel kulit ya. Dan semen ini adalah lipidnya. Bayangin kalau tembok itu rusak, otomatis kan nggak bisa melindungi kan. Di dalam stratum corneum ini ada zat-zat yang penting banget untuk kulit kita seperti ceramide, kemudian kolesterol, fatty acid. Pada prinsipnya untuk merawat kulit itu kan untuk menggantikan zat yang hilang ini sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ceramide berarti menggantikan ceramide yang hilang dan seterusnya. Lebih detailnya nanti saya akan bahas next time ya. Lalu apa sih untungnya punya kulit sehat? Punya kulit sehat tentu saja enak dilihat secara estetik, kemudian self esteem, dan yang berikutnya adalah lebih mudah mengaplikasikan make up. Nah, ibaratnya kan kalau Anda mau menggambar di kertas, itu kan kertasnya harus bersih dulu ya. Atau misalnya mau melukis di kanvas, itu kan kanvasnya harus bersih ya sebelum Anda melukis gitu kan. Bagaimana sih urutan skincare yang benar? Yang pertama adalah cleansing. Ini fungsinya adalah untuk membersihkan kulit dari kotoran, dari debu, dan sisa make up. Nah, bentuknya apa aja? Bentuknya ada foam, soap, ada bar, ada juga yang bentuknya balm, ada lagi cleansing milk gitu kan, ada macam-macam. Kemudian Anda juga harus tentukan nih kebutuhan dari konsumen atau dari pengguna itu seperti apa. Kalau sehari-hari kita menggunakan make up yang minim ya, misalnya hanya pakai bedak aja, tentu kan pakai soap, sabun cuci muka itu kan sebenarnya udah cukup ya. Single cleansing aja gitu. Tapi kalau kita pakai make up lengkap ya, misalnya foundation, bedak, kemudian maskara, eyeshadow, blush on dan seterusnya, tentu aja dengan sabun wajah kan kurang ya. Itulah kenapa dibutuhkan double cleansing. Nah, jadi Anda udah kebayang ya produk apa yang mau dibuat. Kemudian ada lagi kan cleansing yang lain yang dikhususkan untuk misalnya eye makeup remover. Satu hal, kita kan tahu bahwa di stratum corneum itu sifatnya agak asam ya, pH-nya tuh 4 sampai 5,5 kan. Itulah kenapa cleanser itu sebenarnya dibuat yang pH balance. pH-nya itu sesuai dengan pH kulit kita. Nah, ini dipelopori oleh Ristra dulu ya, zaman dulu tuh udah bikin sabun wajah yang ber-pH balance. Sebenarnya kenapa sih Allah menciptakan stratum corneum yang bersifat asam seperti ini? Fungsinya adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian toner. Toner ini sebenarnya masih bagian dari cleansing ya. Fungsinya adalah untuk mengembalikan pH alami kulit. Toner ini pilihan sih sebenarnya ya. Ada yang suka pakai toner atau langsung ke urutan yang kedua yaitu moisturizing. Moisturizing ini adalah pelembapan ya. Jadi segera setelah kulit dibersihkan, segera aplikasikan pelembab. Jadi nggak nonton TV dulu, masak dulu gitu ya, atau ngegame. Kenapa sih segera gitu? Fungsinya adalah untuk mengunci air gitu ya, biar tidak lepas, sehingga akan mengunci kelembapan dan pelembapannya lebih optimal. Jenisnya kan macam-macam ya. Kalau untuk pelembab ada bentuknya krim, lotion, kemudian
kemudian ointment, kemudian untuk targetnya juga beda-beda. Misalnya anti-aging, brightening untuk kulit yang super sensitif yang mengarah ke atopic dermatitis, atau mungkin pelembab yang untuk kulit berjerawat. Nanti Anda tentukan sendiri untuk segmen atau target yang mana. Itu untuk moisturizing. Yang ketiga adalah protection. Protection ini adalah perlindungan kulit dari sinar matahari dengan sunblock atau sunscreen. Menurut saya sunscreen ini adalah queen of skincare ya. Ini adalah skincare yang paling penting untuk kita yang hidup di tropis nih, karena kita sering terpapar sinar matahari ya. Di dalam kantor pun juga sebenarnya kita masih bisa kena sinar matahari ya. Pantulan dari lantai, kemudian dari kaca, itu juga bisa menembuskan dan mengenai kulit kita. Kita tahu bahwa di atas jam 10 sampai jam 2 itu kan intensitasnya tuh tinggi banget ya. Ada 2 UV yang kita harus khawatirkan ya. Jadi UVA ini penetrasinya kan lebih dalam, bisa sampai ke dermis ya, yang bisa menyebabkan aging gitu kan, kulit menua gitu, berkerut, kemudian volume juga turun. Nah, kalau yang untuk yang UVB itu penetrasinya tidak lebih dalam, hanya di epidermis. Itulah yang menyebabkan kulit kita tuh jadi gelap gitu. Atau misalnya kalau kita yang pakai jilbab jadi belang gitu kan. Selengkapnya tentang sunscreen saya sudah pernah bahas di video sebelumnya ya, ada di deskripsi di bawah atau di link ada di atas. Sunscreen ada macam-macam kan, ada yang bentuknya krim, lotion, kemudian spray, stick juga ada. Berikutnya adalah eksfoliasi. Kita tahu bahwa kulit kita mengalami regenerasi sel ya sampai 21 hari kan. Jadi Anda tadi lihat ada di atas tadi ya, stratum corneum itu membuat sel kulit baru ya didorong ke atas. Nah, yang di atas ini kan mati kan. Nah, kalau kita males banget melakukan eksfoliasi, maka kan sel kulit mati akan menumpuk kan. Kalau nggak diangkat, apa akibatnya? Akibatnya kulit kita akan kusam. Akibatnya apa lagi? Ketika kita mengaplikasikan skincare produk yang lain, misalnya moisturizer, serum, itu sulit untuk penetrasi kan. Atau kulit itu susah untuk mengabsorb gitu karena tumpukan sel kulit mati. Nah, itu penting banget. Nah, bentuknya apa aja? Ada bentuk physical ini scrub ya, digosok gitu kan. Ada yang face scrub, ada body scrub gitu kan jenisnya. Kemudian yang kedua adalah chemical. Nah, chemical ini contohnya AHA, BHA gitu kan. Yang ketiga adalah tools nih, pakai alat gitu. Alat yang ada dijual bebas atau Anda datang ke klinik untuk melakukan mikrodermabrasi. Itu kan ada alatnya, kan ada garamnya juga. Nah, karena regenerasi sel kulit ini ada waktunya, tentu saja Anda kan nggak bisa tuh terlalu sering eksfoliasi kan. Kalau terlalu sering, akibatnya adalah iritasi, kemerahan. Pertanyaannya adalah kalau serum masuk yang mana ya? Nah, serum ini kan sebenarnya dibuat untuk mengadres target yang spesifik ya, karena dia molekulnya lebih kecil, kemudian juga konsentrasinya lebih tinggi, lebih liquid gitu, sehingga dia lebih cepat masuk ke sasaran gitu. Ada bisa buat juga gitu, tergantung dari apa sih yang mau dituju gitu, apakah untuk mengurangi flek hitam, untuk brightening, atau untuk anti-aging dan seterusnya. Nah, cara aplikasi serum ini adalah pakai serum dulu, baru moisturizer. Jadi yang encer dulu, baru yang kental gitu. Jadi itu ya, jadi basic skincare sebenarnya 4 ini. Kalau yang lain-lain itu sebagai tambahan ya untuk perawatan kulit. Dan ada satu hal yang terakhir ini yang nggak kalah pentingnya adalah kalau ingin membuat produk yang sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan janji yang kita berikan kepada mereka, kepada konsumen, ingat 2 hal juga, yaitu cara pakai. Jadi Anda harus edukasi cara pakai. Yang berikutnya adalah adherence atau kepatuhan atau kedisiplinan pakai gitu ya. Jadi kalau misalnya males bersihin muka, kemudian males pakai sunblock, ya tentu aja akan sulit kan untuk mencapai kondisi kulit yang kita inginkan gitu. Oke, itu tadi skincare rutin, urutan perawatan kulit dan juga kebutuhan kulit. Semoga ini membantu ya, dan Anda bisa memutuskan mau bikin produk apa aja. Jangan lupa riset terlebih dahulu dan juga riset terhadap kebutuhan konsumen, kebutuhan spesifik. Lalu kemudian Anda tentukan mau bikin produk apa. Semoga membantu dan terima kasih. Sampai jumpa.